Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nia Afifah Amania. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah, Bekasi, dengan nomor induk siswa 2021 0801 038. Yang saya hormati Ibu Nur Indah Yusari sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas KH005. Saya di sini ingin mempresentasikan materi pada sesi 5, yaitu tentang kalimat efektif. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa itu kalimat efektif, kita harus mengetahui apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan satu predikat. Atau dapat dikatakan bahwa kalimat itu adalah gabungan antara klausa yang satu dan klausa yang lainnya, di mana klausa itu sendiri adalah gabungan kata dari subjek dan predikat. Ada juga pengertian kalimat secara umum, yaitu gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu. Jika secara lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras terus lemah, dikasih jeda, dan disudahi oleh intonasi akhir. Kalau secara tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Selanjutnya yaitu pengertian dari kalimat efektif itu sendiri, di mana kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat dapat disebut sebagai kalimat efektif. Apa saja syaratnya? Syaratnya ada kesepadanan struktur, memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya, sekolah kami yang terletak di depan rumah sakit. Ini merupakan kalimat yang salah. Yang benarnya itu seharusnya sekolah kami terletak di depan rumah sakit. Berikut ada ciri-ciri dari kalimat efektif. Ada kesepadanan, kehematan, kesatuan, kesejajaran, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Terus yang dimaksud dengan kehematan adalah menghindari penggunaan kata frase atau bentuk lain yang tidak perlu walaupun sejauh ini tidak menyalahi kaidah kata bahasa dan tidak mengubah makna. Contoh kalimatnya, banyak mobil-mobil yang melintasi jalan itu. Dan bisa diubah menjadi banyak mobil yang melintasi jalan itu saja. Lalu juga ada kesejajaran dan keparalelan. Yang dimaksudnya itu adalah bentuk kata kerja yang sama. Jadi kalau menggunakan kata kerja berimbuh handi, bagian kalimat selanjutnya juga harus berimbuh handi. Contoh kalimatnya adalah, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Dan seharusnya yang benarnya adalah kakak menolong anak itu dengan memapah ke pinggir jalan. Atau anak itu ditolong kakak dengan dipapah ke pinggir jalan. Terus ada kecermatan, yaitu maksudnya kalimat yang tidak ambigu. Seperti mahasiswa baru masuk kelas. Jadi nggak jelas yang baru masuknya itu mahasiswanya atau masuk kelasnya. Terus ada kepaduan, yang dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak bertele-tele.
Pokoknya harus to the point, nggak muter-muter. Dan yang terakhir ada kelogisan. Maksudnya, kalimatnya harus dapat diterima oleh akal sehat, dan kalimat dikatakan logis jika logika mendukung wujud kalimatnya. Contoh kalimatnya, kepada Ketua RT, waktu dan tempat kami persilakan. Ini merupakan kalimat yang tidak logis, karena waktu dan tempat merupakan benda mati yang tidak bisa dipersilahkan, dan seharusnya diubah menjadi kepada Ketua RT kami persilahkan untuk menyampaikan pidato. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah unsur-unsur dari kalimat efektif yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku, dapat berupa orang, tempat, ataupun benda. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan hal ataupun benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Pelengkap. Pelengkap itu maksudnya kalimat pelengkap untuk menjelaskan si objek. Contohnya, saya bertemu dengan teman lama saya. Di kata lama sudah menjelaskan sebagai kata pelengkap dari kata teman sebagai objek. Yang terakhir ada keterangan. Keterangan merupakan kalimat yang menunjukkan waktu, tempat, sebab akibat, dan masih banyak lagi. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Salah satu contoh dari kalimat keterangan yaitu saya belajar di pagi hari, di mana kata pagi hari adalah keterangan waktu.